Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai, mumpung kepanggih kula badhe taken terkait fenomena adanya gesekan di internal NU, adanya musjab di Wonogiri dan Jakarta Timur, serta ada surat edaran khususnya di poin 4 tentang PWI dan yang bertentangan dengan PWI untuk tidak dekat-dekat PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Tentang masalah yang berkaitan dengan fenomena PBNU, masalah Wonogiri dan Jatim. Dalam hal ini saya menanggapi atas nama warga NU, bukan atas nama ketua PWI, karena saya juga orang NU. Ya, sebetulnya walaupun itu adalah hak daripada PBNU di dalam mengeluarkan surat apapun, tapi kelihatannya di situ ada problema, ada masalah yang harus diselesaikan dengan bijak, ya, sehingga permasalahan ini tidak akan melembar kemana-mana dan ekses dampaknya jangan sampai mengurangi rasa kepercayaan warga NU terhadap pengurusnya, gitu. Sebab kalau seumpama warga NU sudah meninggalkan pengurusnya, ini adalah merupakan presiden buruk bagi NU. Artinya baru kali ini ada satu gesekan antara warga NU dengan pengurusnya, khususnya PBNU. Bagi saya, yang saya amati itu cuma satu saja. Sekarang ini ada fenomena di mana terjadi kesenjangan antara pengurus NU, khususnya PBNU, dan warganya. Ada satu kesenjangan, ya, kita mau tidak mau kita harus akui, ya, sebenarnya bahwasanya apa yang dilakukan oleh pengurus NU dan PBNU ini banyak tidak diapresiasi oleh warganya. Apakah itu masalah yang berkaitan dengan pencangkokan nasab Ba'alwi, atau masalah yang berkaitan dengan polemik nasab, itu kan masalah orang NU juga, kan, karena yang mengapresiasi Habaib dan Ba'alwi itu orang NU. Kemudian yang berkaitan dengan penyelewengan, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama yang sampai terbit ada di NU online. Kemudian juga ada beberapa pemalsuan makam, termasuk juga pembelokan nama-nama leluhur, khususnya yang berkaitan dengan para aulia zaman dahulu. Itu kan merupakan tugas daripada warga NU yang bersentuhan langsung dengan warga NU, sehingga yang merasakan itu semua adalah, ya, warga NU. Jadi itu masalah yang berkaitan dengan itu sudah beberapa tahun ini memang kurang diapresiasi oleh pengurusnya, ya. Artinya beberapa dekade tahun ini bahwasanya pengurus NU dan PBNU terlalu politis, ya. Artinya banyak membahas yang berkaitan dengan politik, ya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan bisnis, sehingga mungkin permainannya ada di atas, sehingga ke bawahnya itu kurang mendapatkan perhatian khusus, sehingga warga NU yang ada di bawah ini akhirnya seolah-olah kurang mendapatkan perhatian, akhirnya terjadi kesenjangan. Bahkan akhir-akhir ini kok malah terjadi semacam bentrok, gitu, antara warga NU dengan PBNU dan pengurus NU, ya. Kalau pengurus NU nggak semuanya lah, tapi artinya ada beberapa pengurus NU yang seperti itu, kan. Ini sebetulnya fenomenanya itu aja, dan itu menurut saya harus segera diatasi dengan bijak melalui jalan dan manhaj Nahdlatul Ulama, melalui manhaj musyawarah, manhaj rahmatan lil alamin, ya, dengan bijak, supaya masalah ini cepat selesai dan muruah daripada Nahdlatul Ulama ini cepat kembali bersinar minimal di depan
warga Nahdien, warganya. Jangan sampai warga NU kemudian kehilangan kepercayaan kepada PBNU atau kepada pengurus NU. Ini adalah merupakan hal yang sangat memprihatinkan sekali. Saya sendiri fenomena ini sangat memprihatinkan sekali. Kemudian nomor selanjutnya adalah, jadi terpisah dari warganya. Nomor selanjutnya adalah ada beberapa nilai-nilai luhur Nahdlatul Ulama yang sebenarnya hakikatnya ini kurang mendapatkan perhatian oleh para pengurusnya PBNU. Contohnya masalah nilai kebangsaan. Ini sebetulnya masalah yang berkaitan dengan kebangsaan ini jangan cuma ada di seremonial, di acara-acara resmi, ya, tapi juga harus diaplikasikan oleh para pengurus Nahdlatul Ulama dan dengan warganya untuk betul-betul membela bangsa, mengurusi bangsa, membentengi bangsa. Dengan jargonnya lal watan hubbul watan minal iman. Saya yakin Mbah Wahab Hasbullah itu ketika mengarang lagu Yalal Waton itu bukan cuma untuk membentuk paduan suara saja atau kur saja, sehingga kurnya itu bagus ya, di dalam kur ya. Ketika kur kita mengepalkan tangan semua kan. Tetapi di dalam prakteknya ketika bangsa ini ada yang membelokkan sejarahnya, kemudian juga harga diri bangsa ini kemudian ada yang mempecundangi, ada yang meremehkan, ada yang menginjak-injak, kemudian juga presidennya juga dijatuhkan harga dirinya, ada beberapa lambang negara juga sempat menjadi cemoohan orang-orang yang tidak benar, gitu kan. Kok kelihatannya nggak ada pergerakan, nggak ada pembelaan, gitu kan. Nggak ada pembelaan. Sebabnya apa? Sebab ada beberapa kasus, diantaranya adalah seperti pemalsuan makam yang ada di Wonosobo dan ada yang mana. Itu hampir semuanya rata-rata di situ sudah terbentuk pengurus NU. Sudah terbentuk pengurus NU, sudah ada Ansor, sudah ada Banser, sudah ada Fatayat, Muslimat, IPNI, PPNU sampai ranting. Tapi kok ya ada pemalsuan makam, kok nggak dapat perhatian, gitu kan. Itu kan jadi hal yang sifatnya aneh bin ajaib berarti. Artinya yang seharusnya tidak terjadi karena memang NU itu selalu mengumandangkan jargon Yalal Waton, hubbul waton minal iman, benteng daripada bangsa, garda daripada bangsa. Tapi kok ada hal semacam itu kok tidak, istilahnya itu nggak titen, gitu kan. Lah maka dari itu ini barangkali. Nah ketika NU itu kemudian nilai daripada kebangsaan, nilai daripada kesejahteraan, nilai daripada keahlussunnah wal jamaahan dan akidah dan syariah. Sekarang saya telah meneliti dan membaca beberapa kitab-kitabnya Ba'alwi, ya. Di antaranya kitab ada lagi kitab ini yang baru, ini ada Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Kemudian juga Tadhkiratun Nas, kemudian juga kitab yang Majmu' Kalami Abi Bakar bin Salib, yaitu yang dianggap Sahibu Gersik itu. Kemudian juga ada beberapa kitab yang lainnya, sangat banyak sekali, itu di mana ajaran-ajaran mereka itu ternyata sangat bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu artinya berarti bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, dan itu mereka doktrinkan di warga NU. Nah ini penyelamatan ini sebetulnya adalah muncul harus dari pengurus NU, harus dari pengurus NU, harus dari pengurus Ansor, harus dari bentengnya adalah Banser, dari Fatayat, dari Muslimat, semua bergerak karena ini membahayakan akidah. Lah dalam akhir-akhir tahun ini diabaikan, sehingga terjadilah satu fenomena yang sekarang ini terjadi, yaitu adalah banyak doktrinasi-doktrinasi yang sudah kadung masuk di warga NU, sehingga warga NU ini masih banyak yang mempercayai cerita-cerita daripada Ba'alwi yang tidak benar itu. Nah ini dua unsur ini yang menurut saya yang harus diperbaiki. Satu adalah unsur tentang kesenjangan warga NU dengan pengurus atau dengan PBNU itu harus diperbaiki, ya. Kemudian nomor selanjutnya adalah diabaikannya atau tidak diterapkan, diabaikannya nilai-nilai perjuangan ke-NU-an yang dulu menjadi intisari daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Masalah akidah, khususnya masalah Wahabiyah itu kan. Bukan Wahabiyah saja, pokoknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, madzhabul arba'ah itu yang bertentangan, dan itu ya kita harus mampu melawannya, dan kita harus mampu membersihkan warga NU dari akidah yang sesat dan syariat, apalagi syariat dan paham-paham doktrin yang tidak benar, ya. Lah kemarin itu sudah ada seperti itu. Ketika terjadi masalah Ba'alwi, ternyata
PBNU itu bukan mengapresiasi bagaimana warganya, bukan mengapresiasi daripada warga NU-nya, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya kurang bijak dan kurang aspiratif, ya, kurang aspiratif terhadap warganya, ya. Apalagi terjadi lagi kasus Wonogiri, itu menambah kesenjangan lagi, itu bertambah lagi. Kemudian juga yang terjadi di Jakarta Timur, ya, Jakarta Timur itu juga itu menambah kesenjangan lagi. Apalagi sebelumnya adalah tidak mengapresiasi hasil kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantati, di mana beliau itu adalah kader, termasuk kader terbaik daripada Nahdlatul Ulama. Jadi itu kesenjangan itu harus segera diperbaiki, dan saya yakin mudah-mudahan kita semua harus bergerak, harus bersama, harus berani merubah. Mudah-mudahan kita harus memilih ulama dan kiai yang bisa memperbaiki pimpinan PBNU dan NU yang bisa memperbaiki itu semua di muktamar nanti tahun 2027 ya. Kita mau tidak mau harus. Tapi kalau seumpama kita tidak memilih pemimpin yang tepat, maka kita akan melihat kehancuran daripada Nahdlatul Ulama. Maka dari itu alhamdulillah Allah sudah memunculkan PWI barangkali untuk jangan-jangan, walaupun insya Allah mudah-mudahan kalau NU banyak yang melindungi lah. Maka dari itu kita, kewajiban kita untuk bersama-sama bergerak. Bagaimana kita lihat nanti tahun 2027 ini bagaimana pergerakannya Nahdlatul Ulama ini, ya. Mudah-mudahan terpilih seorang ulama yang memiliki 3 unsur seperti yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Satu adalah ilmul ulama, keilmuan ulamanya ada. Nomor 2 adalah siyasatul muluk, pandai berpolitik juga. Politik di sini politik kebangsaan. Nomor selanjutnya adalah hikmatul hukama, kebijakan orang-orang pada bijak. Artinya bentuk rahmatan lil alamin di sini. Ya, kita berharap seperti itu aja. Jadi ya pertaruhannya ya muktamar tahun 2027 nanti kita akan terpilih. Yang jadi PBNU siapa? Makanya mau tidak mau kita harus berani merubah itu semua. Kalau tidak, maka NU akan hancur nanti. NU nanti tidak ada nilainya. Asbahan bila arwah wa suwaron bila ma'an. Pengurusnya ada di mana-mana, banomnya ada di mana-mana, tapi menyelamatkan bangsanya tidak ada kiprahnya. Tidak bisa menyelamatkan bangsa, tidak mampu menyelamatkan warganya dari doktrin-doktrin baal yang tidak benar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.